Acara ini didukung oleh Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, Korean ginseng bulegeon adalah satu jenis ginseng yang memiliki arti dalam bahasa Inggris adalah forever young and healthy atau bermakna awet muda dan juga sehat. Nah, Anda juga bisa menikmati Korean ginseng bulegeon ini dalam beberapa varian nih pemirsa. Ada ekstrak, kapsul, teh dan juga sachet. Nah, bagi Anda yang memiliki aktivitas yang sangat luar biasa padat gitu ya, ini juga banyak dikonsumsi oleh mereka yang memiliki aktivitas yang sangat padat. Siapa yang tidak kenal Bambang Pamungkas, kemudian ada Alis Norin dan juga Syahnaz Sadiqah. Jadi kalau Anda ingin memiliki tubuh yang sehat dan kuat selama masa pandemi ini, Anda bisa mengonsumsi Korean ginseng bulegeon. Nah, untuk membahasnya tentang apa sih manfaat ginseng di masa pandemi, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Dr. Haikal Ansari MBiomed. Kita langsung sapa. Halo, selamat pagi Dr. Haikal, apa kabar? Pagi Mas, kabar baik. Oke, Dr. Haikal, hari ini kita akan membahas nih satu hal yang sangat penting gitu ya dok ya. Kalau kita ngomongin masa pandemi ini kan semua orang pasti satu kata yang populer di masa pandemi apa sih dok? Pasti ngomongnya imunitas. Betul. Gitu ya. Sistem kekebalan tubuh dan lain sebagainya. Nah kalau kita ngomong tentang sistem kekebalan tubuh apalagi di masa pandemi ini dok, sebenarnya apa sih yang paling dibutuhkan agar tubuh kita ini tetap sehat selama pandemi ini dok? Ya tentunya untuk menjaga tubuh tetap sehat dan meningkatkan daya tahan tubuh, yang paling sederhana adalah kita harus menjalankan pola hidup sehat. Tentunya dengan menerapkan pola makan dengan nutrisi seimbang. Aktif olahraga, tidur cukup, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol berlebihan. Dan bila perlu mengonsumsi suplemen yang terbukti ilmiah dapat membantu menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh. Seperti ginseng. Seperti ginseng ya dok ya. Oke, nah kalau ngomongin tentang ginseng kan tadi Dr. Haikal menyebut bahwasanya bisa meningkatkan daya tahan tubuh nih, imunitas dengan ginseng. Sebenarnya apa manfaat ginseng dok? Iya, jadi gini, ginseng ini mengandung bahan aktif saponin yang memiliki efek farmakologis meningkatkan daya tahan termasuk memperbaiki daya tahan tubuh dengan kondisi lingkungan yang rawan penyakit. Gitu. Oke. Berarti apa sih yang terjadi gitu dok ketika kita mengonsumsi ginseng gitu dok? Yang ketika kita mengonsumsi ginseng yang rasakan tubuh kita. Ya, lewat mulut gitu ya dok ya. Terus apa yang terjadi dalam tubuh kita itu dok? Jadi ada 7 manfaat ginseng. Yang pertama memperbaiki sirkulasi darah. Yang kedua meningkatkan stamina. Yang ketiga sebagai imunitas dan anti kanker. Yang keempat detoksifikasi dan memperbaiki kulit. Yang kelima membantu memperkuat fungsi jantung. Yang keenam meningkatkan daya ingat dan anti Alzheimer. Dan yang ketujuh mencegah dan membantu mengobati diabetes, memperkuat limpa dan perut. Itu 7 manfaat ginseng bagi tubuh. Oke, 7 manfaat ya dok. Boleh kita kulik satu-satu nggak dok? Yang pertama apa dan kenapa bisa seperti itu gitu dok? Ya, jadi ginseng ini kan dia mengandung bahan aktif saponin ya. Nah, bahan aktif ini dia berfungsi sebagai antioksidan dan dia punya efek farmakologis. Nah, artinya efek ini dia akan memberikan manfaat untuk tubuh kita. Seperti meningkatkan aliran darah, kemudian meningkatkan imunitas, kemudian dia bisa menghambat kanker, mencegah kanker, bahkan juga untuk membantu memperkuat fungsi jantung. Nah, ginseng ini sebetulnya dia mengandung bahan aktif ginsenoside. Jadi ginsenoside ini adalah gabungan dari ginseng plus glikosida atau saponin. Jadi sebetulnya saponin ini merupakan di dalam ginseng disebut juga sebagai ginsenoside. Ginsenoside ini mengandung bahan aktif 3 ya. Yang pertama RB1 atau protopanaxdiol, di mana RB1 ini berperan untuk sebagai analgetik, antipiretik, kemudian melindungi hati dan meningkatkan daya ingat ya dan menurunkan kolesterol. Yang kedua adalah RG1 atau oleanoic acid
Nah, fungsinya untuk memulihkan kelelahan, meningkatkan memori. Yang ketiga itu protopanastriol atau RG3. Fungsinya apa? Untuk mencegah agregasi trombosit, kemudian mencegah metastasis sel kanker dan sebagainya. Oke, kalau tadi kan ada detoksifikasi juga itu menjadi salah satu manfaat dari ginseng ini sendiri, Dok. Betul. Prosesnya gimana dalam tubuh ketika terjadi detoksifikasi itu, Dok? Ya, jadi ginseng ini dia akan masuk ke sel tubuh kita, di mana dia akan menyebabkan terjadinya perubahan dan sel tubuh kita ini akan semakin kuat. Jadi dia akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, sehingga akan membantu untuk melakukan metabolisme dan detoksifikasi zat-zat racun dari tubuh kita. Oke. Berarti apalagi kalau kita di masa pandemi sering makan makanan junk food yang mungkin banyak bahan-bahan yang tidak sehatnya gitu ya, Dok ya. Terus juga tadi kalau nggak salah ada untuk menghambat kanker atau gimana itu, Dok? Iya, karena dia mengandung bahan aktif RG3, protopanastriol, di mana bahan aktif RG3 ini dia berfungsi untuk menghambat metastasis sel kanker, termasuk mencegah terjadinya kanker. Oke. Nah, kalau dari beberapa manfaat tadi kan ini banyak banget ya, Dok, ya, manfaatnya yang ternyata selama ini kita baru tahu ternyata manfaat dari ginseng itu banyak banget kan seperti itu. Nah, kalau boleh tahu dari banyaknya manfaat itu ini hanya didapatkan dari satu jenis ginseng saja atau sebenarnya di luar sana ada beberapa macam jenis ginseng yang kita ternyata ada banyak ya jenis ginseng gitu kan, kita nggak ngerti sebagai orang awam kan pasti taunya ginseng ya udah ginseng aja satu itu, tapi ternyata apakah ada jenis-jenisnya dan berbeda jenis juga berbeda manfaat atau penggunaannya itu gimana tuh, Dok? Jadi ada 4 jenis ginseng ya. Yang pertama ginseng segar. Nah, ginseng segar ini adalah ginseng yang langsung dipetik dari lahan dan tidak dikeringkan. Contohnya ini. Oke. Kemudian ada ginseng putih. Oke. Ginseng putih ini adalah ginseng segar yang dikeringkan dengan panas sinar matahari. Oh, alami berarti ya, Dok? Betul. Kemudian ginseng merah. Ini adalah ginseng yang sudah dikeringkan kemudian dikukus kembali supaya tahan lama. Dan yang keempat itu tekuksam, di mana ini merupakan ginseng segar yang dikukus sebentar lalu dikeringkan. Nah, semua ginseng ini dipetik setelah berusia 4 hingga 6 tahun. Semakin lama usianya, maka akan semakin banyak jumlah saponinnya. Oke. Kalau dari 4 jenis yang tadi, Dok, seperti ginseng segar seperti ini manfaatnya masing-masingnya seperti apa, Dok? Sama. Oke. Iya. Oke. Berarti sama meskipun jenisnya berbeda. Iya. Kalau untuk manfaatnya sendiri, maksudnya untuk ketika misal detoksifikasi atau untuk treatment satu penyakit tertentu, untuk imunitas ini sama atau ada yang beda? Sama. Jadi ini adalah 4 jenis ginseng yang bisa kita konsumsi. Dan memang ginseng yang kita konsumsi itu bisa dalam berupa serbuk, ekstrak, ya. Nah, jadi yang kita konsumsi itu tentunya yang bentuk ekstraknya, ya, itu bisa dalam bentuk kapsul, kemudian dalam bentuk tablet juga, atau bisa dikombinasikan dengan madu. Oke. Ada beda nggak sih, Dok, maksudnya antara ekstrak, serbuk, kapsul, atau dijadikan teh atau seperti apa gitu, Dok? Sama. Oke. Berarti sama ya ketika kita ngomongin cara jenis maupun cara konsumsinya seperti itu. Nah, ini ada beda nggak kalau kita ngomongin yang siapa nih yang mengonsumsi gitu? Apakah anak-anak atau remaja atau dewasa atau bukan lansia gitu, Dok? Jadi ginseng ini dapat dikonsumsi oleh semua orang ya, laki-laki, perempuan, mulai anak-anak hingga lanjut usia. Oke. Ada beda mungkin dosisnya atau takarannya, Dok? Ya, tentunya ada. Boleh dijelaskan nggak takarannya, dosisnya seperti apa itu? Ya, tentunya untuk yang sehat dapat mengkonsumsinya sesuai dengan anjuran. Untuk yang ada penyakit seperti diabetes, hipertensi, masih boleh mengkonsumsi, tapi tentunya harus konsultasi dahulu kepada dokternya. Oke. Berarti kalau untuk anak-anak ini ataupun dewasa, lansia, ini boleh pilih salah satu dari keempat jenis ginseng ini, Dok, atau gimana? Iya, jadi kan dia sudah dalam bentuk ekstrak ya, atau dalam bentuk madu, dalam bentuk kapsul. Jadi akan memudahkan semua orang untuk mengkonsumsinya. Oke. Berarti memang semuanya boleh mengonsumsi seperti itu ya. Tapi ada takaran, maksudnya selain dosisnya ada misal sehari sekali aja atau seminggu sekali atau berapa kali sehari gitu, Dok? Dapat dikonsumsi setiap hari ya. Bisa sekali 2 hari dan tentu sehari 2 kali ya, atau juga
ginseng ini lebih baik dikonsumsi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, karena penyerapannya akan lebih optimal. Oke, di pagi hari ketika perut kosong supaya penyerapannya lebih optimal gitu ya dok ya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi. Ini kayaknya menarik banget nih kalau kita ngomongin ginseng, ternyata manfaatnya banyak banget gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar apa aja sih manfaat ginseng selama pandemi ini untuk meningkatkan imunitas, Anda boleh lo menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangsatir.tv. Kami akan segera kembali. Titik awal dari kemenangan adalah stamina lebih. Energi ekstra untuk terus melangkah. Rahasia untuk tetap sehat sepanjang hari. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, manfaat ginseng selama pandemi. Sebenarnya kalau kita ngomongin pandemi kan memang satu hal yang sangat populer selama ini seperti tadi kita sebut ya pemirsa ya, memang ngomongin tentang imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan imunitas adalah mengonsumsi ginseng. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Haikal Ansyari, Biomed. Dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang ginseng kan memang kita taunya yang selama ini kalau ginseng asalnya dari mana, Korea seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih keunggulan ginseng Korea dibandingkan dengan ginseng-ginseng yang lain ini dok? Ya, jadi memang ginseng ini selain Korea juga dihasilkan di China dan di Jepang, bahkan Amerika. Tapi ginseng Korea punya keunggulan. Keunggulannya adalah ginseng Korea ini mengandung jenis saponin yang lebih banyak. Di mana ginseng Korea memiliki 38 jenis saponin dibandingkan ginseng China yang hanya 29 atau ginseng Amerika yang hanya 19 jenis. Dan ginseng Korea ini ditanam di Korea. Korea punya 4 musim, kemudian memiliki iklim yang sejuk yang mendukung pertumbuhan ginseng. Dan ginseng di Korea itu ditanam di lahan dengan ketinggian 400 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Jadi semuanya ini merupakan geografis yang sangat baik untuk pertumbuhan ginseng. Dan ginseng Korea telah diakui WHO sebagai bahan baku obat herbal. Karena jumlah saponinnya lebih banyak dibandingkan ginseng negara lain. Kenapa akhirnya saponin itu berperan penting dok? Manfaatnya terus perannya dalam tubuh kita tuh gimana tuh? Iya, karena saponin ini merupakan zat aktif di dalam ginseng yang berfungsi sebagai antioksidan dan berperan memiliki efek farmakologis. Nah, karena dia punya efek farmakologis, maka dia memiliki efek kepada tubuh kita, termasuk untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian membantu metabolisme dan detoksifikasi. Oke. Nah, berarti kalau kita ngomongin tentang saponin kan tadi dokter juga sempat menyebut ada yang namanya istilah ginsenoside ya dok ya. Nah, itu seperti apa sih dok? Jadi gini, ginsenoside ini merupakan gabungan dari ginseng plus saponin atau glikosida. Sebetulnya saponin ini juga terdapat di berbagai tumbuhan lain, tapi saponin yang ada di dalam ginseng disebut sebagai ginsenoside. Dan ginsenoside ini dia memiliki bahan aktif, ya ada 3, ada RB1, RG1, RG3, di mana semua bahan aktif ini memiliki peran untuk tubuh kita. Contohnya bahan aktif RB1 atau protopanaxdiol berperan untuk menjaga stabilitas saraf sebagai analgetik, antipiretik, melindungi hati dan menurunkan kolesterol. Kemudian zat aktif RG1 atau oleanoic acid ini berperan untuk memulihkan kelelahan, meningkatkan memori atau daya ingat. Dan yang berikutnya adalah RG3 atau protopanaxtriol, berperan untuk menghambat sel kanker, menghambat agregasi trombosit dan sebagainya. Oke, berarti banyak sekali ya dok ya manfaatnya seperti itu. Tapi dengan berbagai macam manfaat atau kandungan di dalam ginseng Korea ini sendiri dok,
yang akhirnya tadi juga Dokter Haikal sempat menyebut nih bahwasanya hanya satu-satunya ya kalau tidak salah di dunia yang diakui sama WHO gitu ya Dok ya untuk sebagai bahan baku obat. Kenapa akhirnya WHO sekelas WHO Dok? Kalau udah rekomendasi WHO kan ya pasti bagus lah seperti itu ya. Ini kenapa akhirnya WHO menetapkan Korean ginseng ini menjadi satu produk atau satu bahan yang baik untuk bahan baku obat itu Dok? Iya, karena tadi ginseng Korea mengandung jumlah jenis saponin yang lebih banyak dibandingkan ginseng negara lain. Kemudian ginseng Korea ini ditanam di Korea yang memang secara geografis itu mendukung untuk pertumbuhan ginseng yang baik. Oke, Dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram Dok dari pemirsa, kita akan coba bacakan ya Dok ya. Ini dari @irfan_arisandi. Bagaimana cara mengonsumsi ginseng Korea yang benar ya Dok ya? Saya takut salah cara mengonsumsinya. Nah ini pertanyaan juga nih Dok, kan sama halnya dengan sekarang nih Dok, masa pandemi ketika kita ngomongin minum vitamin gitu ya Dok, banyak yang akhirnya berlebihan. Nah termasuk juga dengan ginseng kan ini memang bagus untuk imunitas tubuh kita. Nah sebenarnya cara mengonsumsi mungkin tadi sempat kita bahas juga di segmen sebelumnya ya Dok ya. Ini gimana Dok? Jadi gini, memang ginseng ini kan banyak ya, banyak sekali brand ginseng. Tentunya pilihlah brand yang memang sudah terdaftar di BPOM dan memiliki sertifikat halal. Kemudian ginseng ini kan dia ada dalam berbagai bentuk ya, dalam bentuk ekstrak kapsul, kemudian tablet, atau dalam bentuk teh, atau dicampur dengan madu. Nah, mengkonsumsi ginseng itu memang sebaiknya setiap hari di pagi hari dalam kondisi perut kosong, karena akan meningkatkan penyerapan ginseng dengan optimal. Oke, berarti di pagi hari sebelum makan, sebelum beraktivitas kali ya Dok ya, sehingga penyerapannya lebih maksimal ya Dok ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Irfan ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Dok, mungkin ini juga sebelum kita membahas yang lain-lain Dok, kan selama ini kita ngertinya ginseng ini hanya, sorry to say ya Dok, maksudnya di luar sana kita sebagai orang awam kan hanya untuk stamina dan lain sebagainya. Tapi ternyata di luar itu juga ternyata ini bisa pengaruh ke imunitas tubuh juga ya Dok ya. Apa yang harus dibenahi sama masyarakat kita tentang pengertian tentang ginseng ini sendiri Dok? Iya, jadi gini ya, mungkin masyarakat kita itu mengasumsikan ginseng sebagai stamina pria atau meningkatkan seksualitas pria ya. Padahal ginseng ini sebetulnya dapat dikonsumsi laki-laki dan perempuan. Karena ginseng ini dia meningkatkan stamina secara umum, meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi jangan mempersepsikan ginseng sebagai stamina untuk pria doang, tapi untuk semua laki-laki, pria dan perempuan. Oke. Berarti kan ini sesuai dengan yang kita bahas tadi ya Dok ya, semuanya bisa mengonsumsi kan seperti itu ya, tidak hanya pria tapi juga wanita gitu. Tapi kalau akhirnya dikonsumsi oleh pria, wanita maupun anak-anak, ini tentu akan memiliki efek ke masing-masing orang tersebut ya Dok, sesuai dengan apa keluhan mereka seperti itu. Kalau kita konteksnya sekarang masa pandemi kan imunitas harus ditegakkan banget tuh Dok. Nah ini juga bisa mendukung sistem imunitas kita yang, kalau kita ngomong imunitas kan dengan imunitas yang baik kita bisa mencegah dari paparan COVID, itu juga bisa membantu ya Dok ya? Betul, karena tadi dia ada saponin tadi, bahan aktif yang dia memiliki efek farmakologis untuk meningkatkan daya tahan tubuh, bahkan memperbaiki daya tahan tubuh terhadap kondisi lingkungan yang rawan penyakit. Nah itu dia, apalagi kalau sekarang mungkin yang dulu sering flu meriang-meriang, itu konsumsi ginseng juga selama pandemi ini baik ya Dok ya? Iya, jadi kan penyakit seperti influenza, flu, atau penyakit virus itu kan yang menyembuhkan tubuh kita sendiri. Artinya daya tahan tubuh kita yang bisa menetralisir virus. Nah, kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, maka akan membantu daya tahan tubuh kita untuk menetralisir virus-virus tersebut. Termasuk kalau kita semisal, apalagi kan sekarang kalau kita ngomongin konsumsi makanan kan banyak yang akhirnya mengonsumsi makanan olahan, di mana mungkin di dalamnya ada bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh gitu ya. Apalagi kalau kita ngomongin fungsi ginjal sekarang kan kerjanya mungkin lebih berat kali ya Dok ya. Karena makanan, minuman ini bisa membantu juga ya Dok ya? Iya, jadi dia akan membantu tubuh kita untuk melakukan detoksifikasi terhadap zat-zat yang tidak dibutuhkan atau yang sifatnya racun bagi tubuh kita. Oke, ini sangat menarik sekali ya Dok ya, bagaimana kemudian ginseng ini ternyata manfaatnya tidak hanya tadi dokter sebut ya, tidak hanya ngomongin stamina, vitalitas atau yang lain-lain yang berhubungan sama laki-laki, tapi kita ngomonginnya manfaatnya secara umum. Oke Dok, nanti kita akan lanjut lagi setelah break ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati TV. Kami akan segera kembali.
Saat usia remaja, anak seringkali mudah lelah dan kurang fokus. Di usia seperti ini, mereka butuh asupan nutrisi yang lebih. Tapi ibu tahu yang terbaik untuk remaja. Untuk membantu pertumbuhan tulang dan menambah daya ingat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini. Kalau kita ngomongin ginseng gitu ya, ini sebenarnya ada manfaat nggak sih untuk imunitas tubuh kita? Ternyata manfaatnya banyak banget ya pemirsa ya. Jadi kalau kita mengonsumsi ginseng ini manfaatnya salah satunya adalah untuk imunitas atau sistem kekebalan tubuh kita. Apalagi kalau kita ngomongin masa pandemi. Ya memang nomor satunya selama pandemi adalah bagaimana kita menjaga imunitas tubuh kita. Jadi kalau bisa Anda jangan salah pilih produk nih. Kalau ngomongin tentang ginseng, Anda harus memilih produk yang sudah terdaftar di BPOM seperti tadi Dr. Haikal sebutkan, dan yang pastinya adalah yang aman dan memiliki kualitas yang sangat baik ya. Jangan sampai Anda memilih produk yang abal-abal, malah nanti niatnya jadi sehat malah nggak jadi sehat ya. Jadi Anda harus kulik banget produk-produk yang baik dan berkualitas untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh Anda ya, seperti yang ada saat ini. Oke, kita kembali lagi bersama Dr. Haikal. Dok, kalau ngomongin tentang ginseng nih dok ya, biasanya kan kita ngomongin ginseng itu panas loh gitu. Kalau diminum panas gitu. Ada juga yang mungkin nggak panas gitu. Jadi sebenarnya yang benar itu seperti apa dok? Kalau kita ngomongin minum atau mengonsumsi ginseng, timbul rasa panas itu wajar atau tidak? Dan kenapa ada yang muncul seperti itu dok? Itu nggak betul sebetulnya ya. Jadi ginseng ini dia tidak akan meningkatkan suhu tubuh. Justru ginseng membantu termoregulator atau pengatur suhu tubuh kita untuk bisa beradaptasi terhadap lingkungan. Jadi saat kondisi lingkungan dingin, maka ginseng membantu tubuh kita untuk menghangatkan. Kemudian saat kondisi lingkungan panas, maka ginseng membantu tubuh kita untuk menurunkan suhunya. Gitu. Jadi justru ginseng ini membantu termoregulator tubuh kita untuk bisa berespon, beradaptasi dengan kondisi lingkungan sekitar. Oh oke. Justru dia bisa membuat tubuh kita beradaptasi dengan baik ya. Misal lagi panas, kita minum ginseng bisa mendinginkan. Begitu juga sebaliknya. Nah kalau ada yang ngerasa panas itu sebenarnya dia ada salah cara konsumsinya atau gimana sih dok? Atau gimana tuh? Ya mungkin itu hanya sugesti saja ya. Karena kan ginseng itu dia tidak akan meningkatkan suhu tubuh kita. Gitu. Oke, tidak akan meningkatkan suhu tubuh ya intinya ya. Oke dok, ini sebelum kita lanjut ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya dok ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Saya Insani dari Medan, Sumatera Utara. Dengan Bapak Insani ya? Iya. Bapak Insani di Medan, silakan Pak Insani. Betul. Oke. Dok, saya bertanya dok, untuk orang darah tinggi atau hipertensi boleh nggak konsumsi ginseng ini ya? Ya. Oke, Dokter Haikal ada yang ditanyakan Pak Insani? Ya, atau sudah jelas? itu juga pertanyaan yang cukup sering ditanyakan ya. Oke. Nah, ginseng tidak akan meningkatkan tekanan darah. Oke. Namun bagi mereka yang memiliki penyakit tekanan darah tinggi, masih dapat mengkonsumsi ginseng, tapi sebaiknya lakukan konsultasi dulu kepada dokternya. Jadi konsul dulu kepada dokternya supaya bisa menggunakan ginseng. Tapi ginseng tidak akan meningkatkan tekanan darah. Oh oke ya. Ini Pak Insani masih bergabung bersama kami Pak? Masih. Oh sudah terputus ya mungkin ya. Oke, terima kasih Pak Insani yang ada di Medan. Dok, ini menyambung pertanyaan Pak Insani mungkin dok. Nah ini kalau tadi kan Pak Insani menyebut ada nggak hubungannya dengan tekanan darah bisa menjadi lebih tinggi atau enggak gitu. Ini kalau untuk orang yang memang punya riwayat sebelumnya berarti nggak ada efek dong dok atau gimana tuh? Iya, kalau dia tidak punya sakit darah tinggi ya tentunya ginseng tidak akan meningkatkan tekanan darah. Bahkan bagi mereka yang punya penyakit hipertensi pun masih boleh mengkonsumsi ginseng. Tapi tentunya tadi saya katakan lakukan konsultasi dahulu kepada dokter. Oke, berarti tapi secara umum sebelum kita ngomongin konsultasinya nggak ada beda berarti ya dok ya efeknya dari orang yang non hipertensi dengan orang yang punya riwayat hipertensi. Tapi kan kita mesti tahu ya, bagi mereka yang punya penyakit hipertensi kan mengkonsumsi obat-obatan anti hipertensi. Tentunya kalau mengkonsumsi ginseng
harus lakukan dulu konsultasi pada dokter. Oke, sepertinya kita ada penelpon lagi, Dok. Kita sapa lagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Iya. Halo. Halo, Selamat pagi. Dengan siapa di mana, Ibu? selamat pagi. Saya dengan Ibu Sari dari Pluit, Jakarta Utara. Ibu Sari di Pluit, Jakarta Utara. Silakan Ibu Sari. Iya. Ya, Jadi gini, saya mau tanya dok, kebetulan keluarga saya sedang ada yang terkena COVID nih dok. Nah, bagi yang terpapar atau pernah terkena COVID, apakah diperbolehkan mengkonsumsi ginseng? Oke, Ya. sudah jelas Dok Oke. sebelum kita jawab. Ya. Baik, terima kasih Ibu Sari Baik, yang ada di Bu. Pluit, Jakarta Utara. Terima kasih. Oke. Ya, Nah, Oke. jadi bagi mereka nih yang terpapar COVID, justru kan mereka butuh daya tahan tubuh yang kuat. Nah, tentunya ginseng akan membantu tubuh meningkatkan daya tahan tubuhnya. Ginseng dia akan meningkatkan daya tahan tubuh, di mana daya tahan tubuh kita ini akan membantu menetralisir virus. Karena penyakit COVID itu kan tidak ada obat definitifnya, Betul. ya. Yang menyembuhkan adalah daya tahan tubuh kita sendiri. Betul. Oleh karena itu kita butuh daya tahan tubuh yang kuat yang dapat menetralisir virus tersebut dan dapat dibantu dengan melakukan pola hidup sehat, tentunya dengan mengkonsumsi bahan-bahan yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh seperti ginseng. Oke. Apalagi kalau kita ngomongin, ya kita harapannya nggak ada ya Dok. Ya, maksudnya varian-varian baru kan seperti itu terus bermunculan. Memang kita dipaksa untuk membuat imunitas tubuh kita menjadi lebih oke nih gitu ya. Dengan mengonsumsi ginseng menjadi hal yang baik untuk meningkatkan gitu ya Dok ya. Ini ada yang dirasakan, maksudnya berapa lama setelah kita mengonsumsi ginseng akan kerasa sih Dok di tubuh yang dirasakan itu bisa berapa lama dan biasanya apa yang dirasakan? Segerkah atau seperti apa itu Dok? Iya, karena ini herbal, tentu dia akan efeknya akan akumulatif ya. Jadi akan membuat tubuh kita akan semakin segar ya, karena akibat daya tahan tubuh yang semakin baik, semakin stamina, makin meningkat stamina kita. Kemudian juga tadi yang saya katakan bahkan dapat membantu memperkuat berbagai fungsi atau sistem tubuh kita seperti pembuluh darah, jantung, hati ya, dan sebagainya. Oke, berarti kan yang perlu diluruskan adalah ginseng ini bukan obat ya Dok ya? Atau ini hanya untuk menjaga imunitas tubuh kita. Jadi orang jangan berpikir ketika lagi sakit minum ginseng terus sembuh, atau sebenarnya ini untuk ya ini perawatan harian, maintenance-nya gitu ya Dok ya? Jadi ginseng ini dia adalah suplementasi ya, tapi memang diakui WHO sebagai bahan baku obat herbal. Artinya dia bukan berarti misalnya sakit diabetes minum ginseng sembuh tuh enggak ya, atau sakit darah tinggi minum ginseng sembuh tuh enggak ya. Tapi ginseng ini dia membantu untuk memperkuat tubuh kita, meningkatkan imunitas tubuh kita, dan tentunya bagi yang sehat dengan mengkonsumsi ginseng maka staminanya, daya tahan tubuhnya akan semakin terjaga. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Ibu Sari yang ada di Pluit, Jakarta Utara. Nggak masalah ya Dok ya kalau lagi COVID, malah bagus ya Dok ya, harus konsumsi ginseng karena bisa meningkatkan daya tahan tubuh yang bisa menghempaskan itu virus-virus COVID-19 ya. Terima kasih Bu Sari yang ada di Pluit dan semoga sehat selalu untuk keluarga di rumahnya. Oke Dok, kita lanjut lagi. Berarti kan kalau kita ngomongin ginseng untuk imunitas, kan imunitas hubungannya dengan stamina juga seperti itu ya Dok ya. Berarti kalau otomatis kalau kita ngomongin ginseng yang bukan obat, maksudnya untuk mengobati, meskipun menjadi bahan baku obat dari WHO rekomendasinya gitu ya Dok ya. Ini kan untuk perawatan harian. Berarti ketika kita mengonsumsi ginseng ini setiap hari, stamina kita akan terus terjaga setiap hari, baik itu anak-anak, apalagi untuk lansia ya Dok ya. Kalau kita ngomongin lansia kan sekarang golongan yang paling rentan tuh katanya untuk terpapar COVID-19 dan harus diantisipasi, preventifnya adalah mengonsumsi ginseng seperti itu ya Dok ya. Iya betul banget. Jadi oleh karena itu selain kita menerapkan pola hidup sehat, maka kita sebaiknya mengkonsumsi bahan-bahan yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Contohnya ginseng. Oke, apalagi kalau sekarang kan orang ngomongin masa pandemi meningkatkan imunitasnya, banyak yang bahan-bahan yang kimiawi yang banyak juga ya, sorry itu saya Dok ya, sekarang banyak banget yang akhirnya di pasaran sana itu banyak yang suplemen multivitamin yang dipalsukan ya Dok ya. Nah ini menjadi sangat penting untuk yang ambil yang herbal aja deh seperti ginseng gitu ya Dok ya, yang memang lebih aman ke tubuh kita dibandingkan dengan yang kimiawi itu gimana Dok? Jadi gini, kalau kimiawi itu kan kayak obat ya, obat itu kan buat menyembuhkan karena dia mengandung bahan aktif kimiawi. Sedangkan kalau ginseng atau bahan herbal lainnya itu dia memang mengandung bahan herbal. Artinya dia ini
bukan untuk menyembuhkan penyakit, tapi untuk menjaga tubuh kita tetap sehat atau meningkatkan daya tahan tubuh kita, termasuk membantu tubuh kita menjalani pemulihan di saat sakit. Gitu. Oke. Berarti kan sekarang kita fokusnya ke ginsengnya aja nih dok, yang memang baik ya untuk kesehatan kita seperti itu. Nah, berarti kan ada nggak sih cara yang bisa kita lakukan untuk memilih nih ginseng yang baik, yang sehat, yang berkualitas ini yang seperti apa? Itu ada mungkin bisa ditilik-tilik gitu dok, supaya ini menjadi tips untuk pemirsa di rumah untuk memilih yang baik seperti apa, seperti itu. Jadi memang banyak sekali ginseng yang beredar di masyarakat ya, berbagai brand. Nah, tentunya pilihlah brand yang memang sudah terdaftar di BPOM dan tentunya memiliki sertifikat halal. Dan hati-hati dengan brand ginseng yang melakukan demo ginseng yang sebetulnya tujuannya untuk marketing atau promosi semata. Ya. Jadi gini, saponin, bahan aktif ginseng itu berasal dari kata sapona atau sabun. Nah, jadi kalau kita mencuci sayuran atau kacang-kacangan itu kan ada semacam buih-buih atau gelembung halus kan. Nah, sebetulnya sapona atau saponin ini dia memiliki komponen yang dapat menghasilkan gelembung-gelembung tadi, tapi sebetulnya tidak kasat mata. Artinya kalau ada brand ginseng yang melakukan demo ginseng dengan membuat brand tersebut memiliki buih-buih yang banyak pada saat dicuci, itu adalah trik semata. Karena sebetulnya yang namanya gelembung-gelembung itu atau efek saponin itu dia tidak kasat mata. Gitu. Jadi mesti hati-hati dengan demo ginseng yang tujuannya hanya untuk marketing saja, karena tidak ada kaitannya gelembung-gelembung tadi dengan manfaat yang didapatkan dari ginseng tersebut. Oke, aslinya nggak kelihatan ya dok ya, itu yang buih-buih berarti itu strategi semata gitu ya dok ya. Nah, ini pelajaran baik nih untuk pemirsa ya, untuk memilih produk ginseng yang berkualitas. Jadi kalau Anda ingin mengetahui produk ginseng yang berkualitasnya seperti apa, yang sudah BPOM, yang berkualitas baik, nah Anda harus tetap menyaksikan episode hari ini di Bincang Sehati, karena kita punya solusinya ginseng terbaik untuk Anda dan juga keluarga. Oke pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatitv. Kami akan segera kembali. Titik awal dari kemenangan adalah stamina lebih. Energi ekstra untuk terus melangkah. Rahasia untuk tetap sehat sepanjang hari. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik yang sangat kita perlukan saat ini informasinya, terutama di masa pandemi ya. Anda kalau sekarang lagi ngerasa kayak agak kurang enak badan, terus agak lemes-lemes, konsumsi apa ya yang baik untuk kesehatan tubuh, yang herbal-herbal aja deh, yang alami-alami aja deh gitu. Yang pastinya aman untuk tubuh kita, aman untuk keluarga kita, dan aman di masa pandemi. Nah, Anda bisa mengonsumsi yang namanya ginseng, karena tadi menurut penjelasan dari Dr. Haikal ternyata manfaat dari ginseng itu banyak ya, saking banyaknya saya bilangnya banyak banget. Tapi jangan asal mengonsumsi ginseng pemirsa, Anda harus mengonsumsi ginseng yang berkualitas. Salah satunya adalah yang sudah terdaftar di BPOM, karena pastinya sudah aman dan kualitasnya sudah melalui banyak sekali uji klinis seperti itu ya. Jadi pastikan Anda memilih ginseng yang tepat sesuai dengan yang kita bahas hari ini, yang menjadi solusi untuk kita semuanya. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatitv. Masih bersama dengan Dr. Haikal Ansori MBiomed. Kita lanjut lagi ya Dr. Haikal ya. Dok, pengaruh nggak sih sebenarnya kenapa, kan tadi di segmen awal juga sempat dibahas tuh, kenapa akhirnya ginseng dari Korea gitu ya, seperti kita hari ini gitu ya, ini menjadi ginseng yang terbaik di dunia, bahkan diakui oleh WHO gitu. Kalau udah dapat rekomendasi dari WHO ya sudah pastilah, nggak perlu tanya yang lain-lain, pasti sudah oke seperti itu. Nah, pengaruh lokasi itu
apa sih dok ketika tadi ngomongin berapa ratus atau ribu meter di atas permukaan laut dengan kualitas dari ginseng itu sendiri dok? Iya, karena ginseng ini membutuhkan iklim yang mendukung untuk pertumbuhannya ya. Bahkan ketinggian lahan pun diperhatikan. Lagi pula ginseng ini kan dia memang yang kita inginkan adalah jenis saponinnya ya. Jadi semakin banyak jenis saponinnya itu akan semakin besar khasiatnya. Dan ginseng Korea itu dipanennya antara 4 hingga 6 tahun. Jadi semakin lama dipanennya, semakin lama sampai 6 tahun, itu supaya apa? Supaya semakin banyak jumlah saponinnya. Karena kita tahu bahwa saponin ini merupakan bahan aktif di dalam ginseng yang memiliki efek farmakologis. Oke. Itu berarti standarnya 4 sampai 6 tahun. Ini kalau tadi ada beberapa jenis ginseng, ini juga sama dok, rentang waktunya 4 sampai 6 tahun itu? Iya, kalau untuk ginseng Korea dipanennya itu waktunya 4 hingga 6 tahun. Rata-rata 6 tahun, karena semakin lama waktunya, semakin banyak tuh jumlah saponinnya. Oke. Dan setelah dipanen itu kemudian kan otomatis akan diimpor ke seluruh dunia ya dok ya. Salah satunya di Indonesia yang juga ada di hadapan kita seperti itu. Nah berarti ketika sudah 6 tahun itu berarti ini fungsinya atau manfaat dari ginseng-ginseng ini sudah maksimal ya dok atau gimana tuh? Iya, karena setelah dia semakin lama usia panennya itu akan semakin banyak jumlah saponinnya kan. Nah jumlah saponin ini kan dia yang berhubungan dengan khasiatnya. Itulah keunggulan ginseng Korea, di mana dia selain ditanam di Korea, kemudian waktu panennya lebih lama, dan jumlah saponinnya, jenis saponinnya itu lebih banyak dibandingkan ginseng negara lain. Oke. Makanya Korea sangat terkenal sebagai negeri ginseng, karena ginseng di Korea itu merupakan ginseng yang terbaik dan diakui WHO sebagai bahan baku obat herbal. Oke. Meskipun negara-negara lain ternyata ada ya dok ya ginseng-ginsengnya ya. Ternyata ada juga gitu. Padahal selama ini kita tahunya ya kalau ngomongin ginseng ya Korea aja. Tapi tetap Korea nomor 1 ya dok ya? Oke, jadi selain kita ngomongin Korea terkenal dengan K-pop dan drama Koreanya, ternyata ginsengnya sangat luar biasa ya dok ya. Yang akhirnya membuat ginseng dari Korea ini memiliki kualitas terbaik gitu kan. Dan selama ini bagaimana pengakuan dunia dok untuk ginseng dari Korea sendiri? Iya, justru Korea itu yang terkenal apa sih selain K-popnya ginsengnya kan? Betul. Jadi bahkan banyak sekali pemimpin dunia yang datang ke Korea pasti selalu melihat bagaimana ginseng itu dibudidayakan, datang ke pabriknya. Karena ginseng Korea memang ginseng yang terbaik di dunia. Gitu. Oke. Terbaik di dunia, kalau kita ngomongin dunia kan luas banget nih dok. Kita ngomongin juga bagaimana kan tadi dokter juga sempat menyebut siapa sih yang boleh konsumsi ginseng dok? Semuanya boleh, dari anak-anak sampai lansia juga semuanya boleh. Nah kalau kita ngomongin dunia, ini kan sudah pengakuan dunia WHO, berarti otomatis kalau ngomongin dunia kan suku, ras itu banyak ya dok ya, dengan berbagai macam background DNA dan lain sebagainya deh. Kita beda, maksudnya kayak orang Asia, orang Amerika, orang Eropa kan beda-beda. Berarti ginseng dari Korea ini pun boleh diminum, dikonsumsi oleh berbagai macam jenis orang di seluruh dunia berarti ya dok ya? Pastinya boleh. Oke. Meskipun berbeda suku, ras dan lain sebagainya seperti itu ya. Untuk wanita, pria, anak-anak juga boleh ya dok ya. Iya. Mungkin boleh dijelaskan sekali lagi ke pemirsa amannya atau idealnya konsumsinya. Tadi kan yang kita tangkap adalah pagi hari sebelum konsumsi apa-apa, sebelum beraktivitas. Yang idealnya untuk minum ginseng ini seperti apa dok? Iya, ginseng ini dapat dikonsumsi siapa saja. Laki-laki, perempuan, anak-anak hingga orang tua, dan dikonsumsinya itu sebaiknya di pagi hari dalam kondisi perut kosong agar penyerapannya lebih optimal. Agar penyerapannya lebih optimal ya dok ya. Maksudnya ketika kita pas mau beli nih dok, kan kita pasti banyak sekali produk ginseng di pasaran sana dok. Kira-kira apa sih dok yang harus dibaca-baca gitu ya di kemasannya gitu ya, yang oh kayaknya ini terbaik deh, ini kualitasnya bagus, oh ini kualitasnya nggak bagus nih gitu, yang perlu kita ketahui kan. Kalau untuk dokter mungkin gampang ya dok ya untuk mengetahui oh ini bagus ini enggak, tapi kalau kita sebagai orang awam dok mungkin di kemasannya gitu kan, apa yang harus kita baca ya, mungkin seperti kemasan yang ada di meja kita seperti ini ya dok ya. Ini kan banyak sekali nih produk-produk dari ginseng yang sangat bermanfaat dari kita. Apa sih dok yang bisa kita kulik dari situ gitu? Tentu yang mesti kita baca ingredients-nya, kandungannya. Dan tentunya kita mesti pilih yang ekstrak ginsengnya itu minimal 4 mg per gram. Nah, untuk ginseng yang dari brand yang lain seperti yang Bulogot ini, dia juga punya produk yang ekstrak ginsengnya itu bahkan sampai 10 mg per gram. Oke. Gitu.
dan harus murni ginseng, ekstrak ginseng, Oke. tidak ada campuran lain. Oke, berarti kalau di luar sana banyak yang campuran ya dok ya? Iya, jadi dia mungkin ekstrak ginsengnya nggak sampai segitu gitu loh. Minimal itu 4 mg per gram. Tapi kalau Bulagon ini dia ada yang sampai 10 mg per gram. Gitu. Oh, berarti kandungannya lebih banyak manfaatnya di Bulagon ini ya dok ya? Ini kan ada di Bulagon ini ada mungkin yang merah sama yang putih dok, itu sama manfaatnya atau beda dan untuk dikonsumsi sama siapa aja itu dok? Ya, dapat dikonsumsi siapa saja ya. Tadi saya katakan laki-laki, perempuan, anak-anak yang dewasa, bahkan kita ada produk yang dikonsumsi untuk anak-anak. Oh, ada Ya. khusus untuk anak-anak ya dok ya? Gitu. Dan juga ada yang untuk orang tua, ada yang untuk wanita, terutama wanita yang menopause kita sudah juga ada. Oh gitu, ada yang untuk menopause juga ya. Oke, ini di Bulagon kan ada beberapa macam tuh dok. Kalau aku lihat ya dok ya, ada yang tablet itu dok, ada yang serbuk. Ini juga kita boleh milih dok atau gimana tuh untuk mengkonsumsinya? Ya, tentunya kita pilih sesuai kebutuhan kita ya. Nah, contohnya kayak Every Morning ini, itu dapat dikonsumsi siapa saja ya, anak-anak hingga dewasa, dan dikonsumsi di pagi hari. Kemudian ada Saponix, ini dapat dikonsumsi oleh anak-anak. Kemudian ada madu juga ya, Hangjungon. Ada teh juga. Nah, kalau teh ini kan dapat dikonsumsi siapa saja kan. Oke. Madunya juga itu berasal dari ginseng atau ada kandungan Jadi ginsengnya? Atau gimana tuh? ginseng plus madu. Oh, oke. Madu aja udah bagus, apalagi tambah ginseng ya dok ya. Oke, ini sangat luar biasa. Nah, ini kalau kita semisal mau mengkonsumsi dari Bulagon ini sendiri, ini cukup satu aja atau boleh dikombinasikan maksudnya dengan ginseng yang serbuk, dengan yang madunya atau gimana itu dok? Ya, jadi misalnya untuk anak-anak ya, dapat mengkonsumsi yang untuk anak-anak yang Saponix ini. Kemudian Saponix. boleh juga mengkonsumsi teh ginseng, nggak apa-apa kan. Nah, untuk yang dewasa bisa konsumsi yang Saponix juga boleh, atau konsumsi untuk yang perempuan, untuk perempuan juga ada, atau madu juga ada yang Hangjungon tadi, dan juga dapat mengkonsumsi teh ginseng. Artinya semua produk ini itu dapat dikonsumsi oleh setiap anggota keluarga. Kalau cita rasanya dok kan kadang-kadang kita ngeteh kan, semisal yang teh nih dok ya, Korean Red Ginseng Tea nih gitu. Kan kita udah terbiasa nih orang Indonesia ngeteh kan dengan cita rasa teh yang khas lah seperti itu kan, teh melati, teh segala macam seperti itu. Kalau untuk cita rasanya sendiri juga ini bisa sama dengan teh-teh pada umumnya sehingga tidak ada perbedaan atau gimana tuh? Jadi rasanya memang rasa ginseng ya. Oh, oke. Teh ginseng. Teh Jadi ginseng memang ya. rasanya lebih ke ginseng, kemudian nggak pahit ya, dan kalau memang ingin menambah rasa manis dapat ditambahkan gula. Tambahkan gula tapi secukupnya ya dok ya. Jangan malah nanti gulanya banyak banget seperti itu. Berarti ini boleh dikonsumsi siapa saja dari Bulagon ini dengan jenis apa saja setiap harinya, ini aman ya dok ya. Iya. Oke, apalagi di masa pandemi ya dok ya, ini ada nggak takaran khusus kalau ngomongin di masa pandemi ketika kita mengonsumsi ginseng Bulagon ini sendiri, ada nggak maksudnya berbeda dengan waktu-waktu sebelum pandemi dengan pandemi sekarang kan kita harus ekstra banget nih dok untuk meningkatkan sistem imunitas, gimana tuh dok? Sebetulnya dapat dikonsumsi sesuai anjuran ya, dan kita mesti tahu bahwa untuk meningkatkan atau menjaga imunitas itu tentu kita juga harus lakukan pola hidup sehat ya, tidur cukup, rutin olahraga, perhatikan asupan makanan kita, mesti betul-betul seimbang, ada karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, mineral, dan juga tentunya dapat menghandle stres dengan baik. Jadi kadang kan begitu kita sakit kita stres juga kan, justru stres ini semakin membuat tubuh kita jadi lemah daya tahan tubuhnya. Nah itu dia, mungkin nanti di segmen terakhir kita akan membahas ya dok ya, selain mengonsumsi Korean ginseng seperti Bulagon ini sendiri, nanti kita harus ngapain lagi gitu ya, yang harus didampingi dengan hal-hal yang positif gitu ya dok. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaya.tv. Kami akan segera kembali. Saat usia remaja, anak seringkali mudah lelah dan kurang fokus. Di usia seperti ini, mereka butuh asupan nutrisi yang lebih. Tapi ibu tahu yang terbaik untuk remaja. Untuk membantu pertumbuhan tulang dan menambah daya ingat.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas satu topik yang sangat penting untuk kita semuanya, informasi yang sangat bermanfaat di masa pandemi untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Manfaat dari ginseng di masa pandemi seperti apa sudah dijelaskan oleh Dr. Haikal Ansori MBiomed tadi ya dari awal. Wah, banyak banget informasi bermanfaat yang sudah dijelaskan oleh Dr. Haikal yang pastinya ini menjadi bekal kita selama pandemi. Ayo sama-sama kita sehat, selain prokes juga kita harus mengonsumsi, salah satunya adalah Korean ginseng ya. Oke, kita kembali lagi ke Dr. Haikal. Dok, segmen terakhir ini kita akan membahas imunitas, caranya gimana untuk meningkatkan selama pandemi ya dok ya. Yang pertama adalah pola makan gizi seimbang. Nah, manfaat pola makan gizi seimbang itu seperti apa dok? Ya. Tubuh kita ini kan membutuhkan makronutrisi ya, seperti karbohidrat untuk sumber energi, butuh protein untuk zat pembangun dan lemak sehat ya untuk mengatur metabolisme tubuh kita, untuk melindungi sel tubuh kita, dan tubuh kita juga butuh mikronutrisi, vitamin, mineral. Nah, ini penting untuk dapat menjamin sistem tubuh kita dapat berjalan dengan baik. Nah, ini tentunya mesti kita perhatikan, harus seimbang. Karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, mineral, dan juga porsinya diatur, nggak boleh berlebihan. Nah, kemudian aktif olahraga, ya itu penting untuk meningkatkan, karena olahraga ini terbukti dapat meningkatkan jumlah dan fungsi sel darah putih yang berperan untuk melawan penyakit. Betul. Kemudian tidur cukup. Karena ketika kita tidur, maka hormon melatonin, hormon pertumbuhan itu akan optimal produksinya dan akan menurunkan hormon stres yang membuat tubuh kita menjadi mudah sakit. Lalu kita mesti stop merokok, ya rokok itu nggak ada manfaatnya. Kemudian tidak konsumsi alkohol berlebihan dan dapat menghandle stres dengan baik. Dan untuk di masa pandemi atau andai kata pun pandemi sudah selesai, tetap kita harus menjaga kondisi tubuh kita tetap optimal, yaitu daya tahan tubuhnya. Dan kita bisa bantu dengan mengkonsumsi suplementasi yang terbukti ilmiah dapat menjaga dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh seperti ginseng. Oh, harus konsumsi suplemen yang alami seperti Korean ginseng, Bulageon yang ada di depan kita ini ya dok ya. Ini pasti sudah lulus BPOM dan kualitasnya sudah baik ya dok ya, atau gimana nih? Iya, tentunya sudah terdaftar di BPOM dan sudah mendapatkan sertifikat halal. Dan ginseng ini yang saya katakan, ginseng Korea sudah diakui WHO sebagai bahan baku obat herbal. Berarti Korean ginseng Bulageon ini sangat baik sekali untuk dikonsumsi selama masa pandemi ya dok ya. Baik mereka yang belum pernah atau tidak pernah terpapar COVID, yang sedang terpapar COVID dan pasca terpapar COVID ini Korean ginseng Bulageon bagus dok untuk menjaga imunitas tubuh atau gimana tuh? Jadi membantu untuk menjaga daya tahan tubuh dan mesti diingat ya bahwa ginseng itu bukan untuk mengobati penyakit, tapi untuk menjaga tubuh kita tetap sehat, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membantu pemulihan di saat kita sakit. Oke, jadi kalau kita ingin sehat, salah satunya bisa mengonsumsi Korean ginseng Bulageon ini ya, yang asli dari Korea ya dok ya? Iya. Oke, jadi memang kalau kita ngomongin Korea dok ya, kan biasanya kita kenalnya K-pop atau drama Korea. Ternyata ginseng dari Korea ini menjadi satu hal yang penting seperti itu. Apalagi kalau kita ngomongin Korean ginseng Bulageon ini, mungkin kita bisa lihat ya pemirsa, di meja kita ini ada Korean ginseng Bulageon. Yang dalam bahasa Inggrisnya ini berarti forever young and healthy atau awet muda dan juga sehat yang bisa dinikmati berupa ekstrak, kapsul, teh dan juga bentuk sachet. Dan Korean ginseng ini dikonsumsi oleh banyak orang yang memiliki aktivitas yang padat ya dok ya. Siapa yang nggak kenal Bambang Pamungkas atau BP, siapa yang nggak kenal Syahnaz Sadiqah, Alis Norin dan lain sebagainya, yang pastinya ini bisa mendukung aktivitas kita. Apalagi kalau masa pandemi ya dok ya, butuh support, perlu Korean ginseng Bulageon ya dok ya. Betul. Oke, jadi Anda pemirsa, bagi Anda yang ingin meningkatkan sistem imunitas dan ingin tetap sehat selama masa pandemi, Anda bisa mengonsumsi Korean ginseng Bulageon. Nah, sangat luar biasa ya. Habis ini kita langsung konsumsi bareng-bareng ya dok ya, sama pemirsa juga, supaya kita tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Terima kasih Dr. Haikal sudah berbagi bersama kami. Semoga kita sehat terus dan pemirsa juga di rumah. Jangan lupa untuk tetap sehat, prokes, dan pastinya jangan lupa untuk mengonsumsi Korean ginseng Bulageon. Terima kasih dok, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang_sehati.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.
Acara ini didukung oleh